Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Karyawan YS. Pada kesempatan kali ini akan berbagi tips tentang mengeksplorasi ide menulis, khususnya menulis dalam fiksi. Banyak ladang ataupun tempat yang bisa dijadikan ide dalam menulis. Pertama adalah pengalaman pribadi. Pengalaman merupakan satu bahan dasar atau bahan mentah dalam menulis. Setiap kita yang namanya manusia pasti punya pengalaman hidup. Nah, pengalaman inilah yang menjadi bahan dasar untuk kita menulis bagi yang ingin menuangkan kisahnya. Setiap kita pasti punya bagian hidup yang dapat dimasukkan ke dalam plot tulisan kita. Nah, untuk memudahkannya, pilihlah bagian yang paling yang seperti apa? Paling membahagiakan, paling menyedihkan, paling menyakitkan, paling lucu, atau yang paling tidak bisa dilupakan. Pengalaman menjadi sebuah bahan dasar untuk kita menulis karena kita pasti akan punya kesan tersendiri terhadap pengalaman dalam hidup kita. Yang kedua, yang dapat kita eksplor menjadi ide tulisan adalah curhat teman kita. Mengapa curhat? Karena ketika orang curhat itu berarti dia menyampaikan pengalaman hidup dia. Mirip dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama itu berbicara tentang pengalaman diri kita, maka curhat teman itu memperkaya pengalaman sebagai bahan dasar untuk menulis. Ketika ada teman yang curhat, dengarkanlah dan tampunglah garis besar curhatannya. Nah, ketika kita sudah mendengarkan curhatan teman, kita tentunya menjadi pendengar yang baik, bukan? Kita tuangkan dalam poin-poin penting. Ini pengalaman yang seperti apa yang bisa kita jadikan bahan tulisan kita. Tentunya kita padukan dengan imajinasi kita agar menjadi tulisan fiksi yang realistis. Nah, jangan lupa ketika teman curhat kita dengarkan, ambil pikir positifnya, maka kita akan bisa menggali menjadi ide tulisan kita. Yang ketiga adalah keluarga. Mengapa keluarga? Karena di dalam keluarga kita berinteraksi dengan istri atau suami, orang tua, anak, saudara. Itu merupakan satu proses interaksi yang tentu memunculkan pengalaman-pengalaman tertentu. Setiap kita berinteraksi pasti ada sebuah kisah di dalamnya. Untuk itu, kisah-kisah yang kita alami dalam keluarga itu biasanya bisa menjadi kisah-kisah yang besar ketika kita meramunya, mengimajinasikannya menjadi kisah-kisah yang bermanfaat dengan plot yang baik, sehingga akan menjadi terasa berkesan karena kisah-kisah itu yang kita tulis berangkat dari kehidupan kita sehingga menjadi tulisan fiksi yang realistis. Yang keempat, media. Media itu bermacam-macam, bisa menjadi lahan dalam ide kita menulis. Kita bisa mengeksplor dari televisi, koran, radio, majalah, internet, dan lain-lain. Berita-berita yang bertebaran di media itu bahkan bisa menjadi tambang ide kita yang tak ada habis. Bahkan dengan kita membaca headline-nya, itu sudah memancing ide. Terlebih kasus-kasus yang sedang hits. Kita bisa menulis dari sudut pandang berbagai macam. Dari sudut pandang pelaku, korban, keluarga, dan orang-orang terdekat korban. Jadi ketika kita menyimak, membaca, mengikuti media tersebut, karena kita sebagai penulis tentunya jangan melewatkan itu sebagai sebuah ide yang lepas begitu saja. Tentunya di antara sekian banyak yang kita baca, ada sesuatu
yang menarik untuk kita bisa jadikan ide dalam tulisan kita. Ini yang paling dekat sekali dengan kita, media sosial. Mengapa paling dekat? Karena kita saat ini tidak lepas dari namanya media sosial dalam proses berinteraksi kita kepada siapapun lewat media sosial ini. Nah, media sosial pun ketika kita menyikapinya sebagai satu media yang positif, maka akan menjadi lahan ide. Latihlah kepekaan kita menangkap ide melalui media sosial ini agar bisa dikembangkan menjadi cerita yang utuh. Jadi kita tidak menyia-nyiakan waktu dengan menggunakan media sosial hanya untuk sekedar bersenang-senang, tapi akan menjadi hal-hal yang positif ketika kita mengeksplornya menjadi lahan ide kita. Yang berikutnya adalah lingkungan sekitar kita. Tadi selain keluarga, kita kan hidup di dalam masyarakat. Nah, tentunya baik masyarakat yang dalam artian kehidupan sosial maupun masyarakat yang berupa benda seperti itu juga bisa menjadi ide. Kita bisa bicara tentang masyarakat yang memiliki sebuah keunikan tersendiri dalam kehidupan kita berinteraksi, mungkin dengan tetangga, budayanya, suku bangsanya, bahasanya, itu menjadi ide menarik. Terhadap alam, kita ketika bicara ingin menuliskan sastra hijau atau sastra lingkungan, itu juga menjadi lahan ide kita. Gali terus aspek psikologisnya, sosiologisnya, antropologisnya, patologi sosialnya, serta berbagai macam permasalahan lingkungan sekitar, itu bisa menjadi ide. Perjalanan. Mengapa perjalanan? Kita sebagai penulis sebaiknya berkesempatan atau menyempatkan untuk melakukan perjalanan walaupun tidak jauh di sekitar kita ke tempat yang berbeda. Kita akan menemukan tapak-tapak ide yang bisa kita tangkap untuk melengkapi puzzle keutuhan dalam cerita kita. Karena kita akan menemukan berbagai macam karakter orang yang berbeda, permasalahan yang unik, kemudian ide-ide lain yang tidak kita duga, itu karena kita melakukan perjalanan, menemukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, menjadi lahan ide kita. Kesempatan kali ini yang terakhir, jurnal. Mengapa saya pilih jurnal? Karena fakta dalam jurnal itu adalah sumber ide yang paling mudah untuk kita kembangkan dalam penggalan cerita kita. Karena jurnal, khususnya jurnal ilmiah tentunya, itu sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga datanya terkadang bisa untuk memperkaya, mempercantik, memperrealistis tulisan-tulisan fiksi kita. Begitulah tips kali ini tentang mengeksplorasi ide menulis, khususnya dalam menulis fiksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi dalam tips menulis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.